Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Supriyadis Channel, kembali lagi bersama saya Supriyadi. Kali ini saya akan sharing sedikit penggunaan tentang panel surya yang sangat banyak manfaatnya, terutama apalagi di tempat-tempat sahabat sekalian yang panasnya cukup terik ya. Saya pun di sini panasnya nggak tuh cukup terik ya. Di daerah Bogor apalagi kota hujan dan sering hujan. Tetapi dengan pemakaian panel surya ini sudah lumayan cukup membantu menghemat listrik. Apalagi sekarang listrik kan naik terus ya. Nah, salah satu solusi untuk menghemat pemakaian listrik ya kita gunakan panel surya. Saya menggunakan 100 WP seperti yang sahabat sekalian saksikan di sini. Saya pasang di atap ya, di atas asbes ini. Kemudian nah, ini kabelnya saya tarik terus sampai ke bawah menggunakan kabel standar yang hijau itu ya. Terus kemudian dari atas itu masuk ke kontrol relnya. Nah, ini panel surya kontrol relnya yang harganya paling murah standar ya. Kalau orang bilang panel kontrol rel sejuta umat. Ya seperti inilah kabelnya sampai ke atas tuh tadi ya. Nah, itu dari panel surya masuk ke kontrol relnya. Nah, kemudian dari kontrol rel itu, nah ini saya masukkan ke aki ya, dan saya menggunakan aki motor ya, aki motor 12 volt. Karena ada yang nanya juga pakai aki kuat enggak, pakai aki motor kuat enggak. Nah, ini saya coba buktikan pakai aki motor. Ini saya pakai aki motor bekas ya, yang kalau dipakai buat starter ini udah nggak bisa lah ya. Kadang bisa ya kadang enggak, tapi banyak nggak bisanya karena udah ngedrop. Nah, saya coba pakai ke sini ya. Saya masukkan untuk ngecas aki, terus kemudian ini dimasukkan ke inverter. Saya menggunakan inverter pure sine wave yang 1000 watt, tapi ya nggak sampai 1000 watt juga karena memang nggak, kekuatannya nggak sampai segitu ya. Nah ini lumayan lah, ini bisa digunakan untuk backup. Jadi pemakaian pemakaian panel surya ini ya, tenaga matahari saya gunakan untuk kadang-kadang biasa digunakan untuk backup kalau mati listrik, atau saya gunakan juga untuk memang keperluan sehari-hari seperti ini ya. Ini lumayan untuk menghidupkan pompa air kolam ya. Ini kuat untuk 60 watt ya, atau ya recommendednya sih lebih kecil dari itu. Nah, ini kali ini saya menggunakan yang 35 watt pompa airnya. Nah, digunakan untuk air kolam seperti ini. Nah, selain itu juga saya gunakan untuk keperluan ya sehari-hari seperti lampu, tapi saya menggunakan lampu DC. Nah, ini saya coba ya. Kebetulan pencahayaan di rumah saya ini kurang, sehingga walaupun siang hari harus menggunakan lampu. Nah, kalau menggunakan lampu PLN kan lumayan ya boros. Nah, saya akhirnya menggunakan lampu DC seperti ini. Nah, ini tadi kabelnya dari aki ya. Nah ini lampu DC. Nah, ini lumayan lah ya. Jadi pencahayaan rumah saya kurang karena terhalang ya, dan intinya apa ya, jendela-jendela desainnya waktu itu kurang sehingga cahaya matahari kurang masuk. Nah, ini di dalam tadi, kemudian di luar ruangan juga ini saya pakai dua kan. Nah, satu lagi juga saya pakai pipa lampu DC. Nah, yang ini saya gunakan switch ya, stop kontaknya. Nah, ini saya gunakan cetrekan di sini. Nah, ini cetrekannya saya coba hidupin ya. Nah, saya cetrekin. Nah, ini sama digunakan untuk hidupkan lampu DC juga di sini. Oke, segitu dulu sahabat sharing dari saya. Lumayan kalau sahabat punya
aki bekas tapi masih hidup gitu, maksudnya nggak mati-mati amat, walaupun ngedrop lumayan lah bisa dipakai untuk menampung cadangan dari panel surya. Dan penggunaan panel surya memang menjadi alternatif ya untuk backup, dan bisa juga digunakan untuk menghemat pemakaian listrik. Walaupun memang ya lumayan cukup mahal modal awalnya. Tapi ini ya iseng-iseng aja dah, kalau saya mah hanya dengan bermodalkan 100 WP yang harganya sekitar 500 ribuan. Kemudian akinya menggunakan aki bekas, aki kering ya. Dan ada inverter yang murahan juga. Kemudian controller juga yang paling murah, dan menggunakan lampu DC ya yang harganya 5 ribuan. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.